Om Swastiastu, selamat malam Profesor. Perkenalkan, nama saya Idiwoga Dijaya Antara. Saya dari kelas E, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan 4 uji statistika, yaitu ada ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur, MANOVA 1 jalur, dan yang terakhir yaitu MANOVA 2 jalur. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama saya mulai dari ANOVA 1 jalur. Di sini saya sudah sediakan data dan juga saya sudah buka SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ANOVA 1 jalur. Di sini saya sudah buat data. Nah, saya menggunakan judul pengaruh model pembelajaran Think Share terhadap hasil belajar dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Nah, bedanya ANOVA dengan ANOVA itu terletak pada variabel X-nya, atau bisa dibilang variabel kovariat. Di sini saya menggunakan variabel kovariat yaitu tingkat kemampuan siswa. Lalu untuk variabel bebasnya yaitu model pembelajaran. Lalu untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Ini saya sudah buat datanya, tingkat kemampuan, lalu hasil belajar. Lalu untuk memudahkan saya untuk menaruh di SPSS, saya sudah buatkan seperti ini formatnya. Model di sini maksudnya satu itu adalah model Think Share. Think Share A1, lalu A2 model konvensional di bawah. Nah, di sini saya langsung copy terlebih dahulu, lalu seleksi terlebih dahulu. Seleksi nggak sampai bawah. Saya membuat 40 data. Copy terlebih dahulu, lalu kita paste di SPSS. Nah, di sini langsung terbuat variabelnya. Namun kita terlebih dahulu harus mengubah nama variabelnya agar memudahkan kita untuk menginterpretasikan. Pertama yaitu variabel hasil belajar ditandai dengan Y 1, 2, 3. Yang kedua yaitu variabel X. Yang ketiga variabel A. Desimal kita ubah terlebih dahulu, ubah ke 0 agar lebih mudah. Lalu labelnya kita sesuaikan dengan yang di Excel. Hasil belajar, kemampuan siswa, kemampuan siswa, lalu model pembelajaran. Nah, untuk measurenya kita tidak perlu mengubah karena nanti akan berubah sendiri ketika sudah diuji. Di sini ya, berbentuk scale kalau nggak salah nih. Nah, yang pertama kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama kita klik analyze. Setelah klik analyze, klik descriptive statistic, lalu klik explore. Kita masukkan hasil belajarnya saja. Klik plots, lalu sesuaikan dengan keperluan kita. Di sini saya hanya perlu normalitasnya saja untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Kita tidak perlu stem and leave. Kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah ada hasilnya, outputnya. Ini ada test of normality. Di sini ada 2 tes, Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Di sini sepengetahuan saya, jadi jika salah satunya signifikan atau lebih besar dari 0,05, itu bisa dianggap data berdistribusi normal. Nah, di kasus saya di sini yang lebih besar dari 0,05 adalah pada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu besarannya yaitu 0,2. Sedangkan di Shapiro-Wilk itu besarannya 0,03, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga
Jika disimpulkan, jika salah satunya signifikan, berarti data berdistribusi normal. Sehingga data saya itu berdistribusi normal, sehingga bisa dilanjutkan ke uji ANACOVA. Lanjut, untuk uji ANACOVA, kita perlu klik Analyze terlebih dahulu, lalu klik General Linear Model, kita klik Univariate. Nah, kita di sini sesuaikan dengan variabelnya. Yang pertama, hasil belajar itu di dependent variable. Setelah itu kemampuan, tadi seperti saya bilang, kemampuan itu berada di covariate. Lalu model pembelajaran berada di fixed factor atau variabel bebas. Nah, setelah itu kita klik option. Nah, di sini disesuaikan yang kalian perlu apa saja. Namun di sini saya hanya perlu homogeneity testnya saja. Kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada keluar outputnya. Eleven test itu yaitu uji homogenitasnya. Jadi syarat untuk uji homogenitas yaitu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0,05. Sehingga data saya itu lebih besar dari 0,05 yaitu 0,140. Lanjut, data sudah homogen. Lalu kita lihat di hasil ANACOVA-nya. Di sini corrected model artinya terdapat pengaruh. Jadi corrected model itu artinya itu pengaruh bersama-sama antara variabel bebas dan variabel covariat terhadap hasil belajar atau variabel terikatnya. Nah, di sini syarat untuk signifikan yaitu 0,05, lebih kecil dari 0,05. Di sini nilai signifikan saya yaitu 0,0000, di mana itu lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disebut terdapat pengaruh antara variabel model pembelajaran dan terdapat pengaruh variabel model pembelajaran terhadap hasil belajar dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Lalu variabel kontrol sendiri atau variabel covariat memiliki pengaruh karena dia lebih kecil dari 0,05. Lalu variabel model sendiri terdapat pengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Nah, baik, sekian untuk uji ANACOVA 1 jalur. Kita lanjut ke ANACOVA 2 jalur. Kita tanda dulu done. Nah, kita lanjut ke ANACOVA 2 jalur. Kita close terlebih dahulu. No. Kita klik new. Baik. Sini sudah tersedia SPSS yang baru. Kita lanjut ke ANACOVA 2 jalur. Nah, di sini saya sudah menyediakan judul, yaitu judulnya pengaruh model pembelajaran ThinkPairs dan motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Jadi di sini bedanya dengan yang di atas, yang dengan yang 1 jalur, yaitu bedanya terdapat 2 variabel bebas. Di sini model pembelajaran dengan motivasi belajar. Dan variabel kontrolnya atau variabel covariatnya yaitu mengontrol kemampuan siswa. Yaitu ditandai dengan variabel X. Data sudah saya sediakan, lalu agar memudahkan saya untuk mengcopy, kita menggunakan format seperti ini. Kita seleksi terlebih dahulu. Data saya berjumlah 40 sama seperti di ANACOVA 1 jalur. Kita copy lalu paste di SPSS yang baru. Nah, sudah seperti tadi berbentuk angka dia. Lalu kita ubah terlebih dahulu nama variabelnya. Yang pertama variabel Y belajar, yang kedua variabel X
yang ketiga variabel A, yang keempat variabel B. Nah, di sana motivasi belajar. Desimal kita ubah 0, 0, 0. Label kita sesuaikan dengan yang di Excel. Hasil belajar, kemampuan siswa, model pembelajaran, motivasi belajar. Nah, di sini kita tambahkan value untuk model pembelajaran. Yang pertama, model apa tadi? Model per share dan model per share dan model konvensional. Model konvensional. Kita add lalu oke, karena kita menggunakan dua variabel A. Lalu kita sesuaikan dengan motivasinya. Terdapat motivasi apa saja, motivasi tinggi dan motivasi rendah. Di sini sudah sesuai angkanya. Jadi model A, jika di sini 1 berarti menggunakan model A1. A1, lalu jika di sini 2 berarti motivasinya rendah, begitu. Yang pertama tadi motivasi tinggi, yang kedua motivasi rendah. Motivasi rendah. Add, lalu klik OK. Untuk measure, untuk jenis datanya nanti akan otomatis seperti di ANAKOVA 1 jalur. Baik, untuk yang pertama seperti biasa kita analyze terlebih dahulu normalitasnya, atau kita uji dulu normalitasnya. Baik, yang pertama klik analyze descriptive statistic, lalu klik explore. Sini kita klik dependent list. Dependent listnya hanya ada satu. Kita klik plots, sesuaikan dengan keperluan. Di sini kita hanya perlu normalitas seperti di ANAKOVA 1 jalur. Klik continue, klik OK. Nah, di sini sama halnya tadi, yang signifikan hanya di Kolmogorov-Smirnov, sehingga masih bisa dianggap berdistribusi normal data saya. Itu karena lebih besar dari 0,05. 0,2 lebih besar dari 0,05. Baik, kita bisa lanjutkan ke uji homogenitas dan uji ANAKOVA-nya. Kita close, kita tidak perlu close. Kita klik analyze. Terlebih dahulu klik analyze general linear model, klik univariate. Dependent, hasil belajar, kemampuan siswa, covariate, model pembelajaran, fixed factor atau variabel bebas, motivasi juga variabel bebas. Sesuaikan. Lalu klik option homogenitas. Klik homogenitas sesuaikan dengan keperluan. Namun di sini pada tutorial saya hanya perlu homogenitas saja. Jadi diklik hanya homogenitas saja. Baik, kita bisa klik OK. Nah, di sini pada uji homogenitas menggunakan uji Levens itu nilainya 0,294. Jadi bisa disimpulkan 0,294 lebih besar dari 0,05, sehingga data saya bersifat homogen. Lalu lanjut kita ke tes ANAKOVA-nya. Jadi corrected model bersama-sama nilainya 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga lebih bisa disimpulkan terdapat pengaruh model pembelajaran tingkat share dan motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Lalu di sini pada variabel covariate nilainya 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga datanya signifikan, berarti terdapat pengaruh tingkat kemampuan siswa dengan hasil belajar. Lalu pada variabel bebas yang A, yaitu model, terdapat pengaruh karena lebih kecil dari 0,05. 0,12 lebih kecil dari 0,05. Kita lanjut. Di sini pada variabel B, yaitu motivasi belajar, tidak terdapat pengaruh karena
nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Di sini nilai signifikannya 0,109. Lalu pada interaksi A dan B tidak terdapat interaksi karena lebih besar dari 0,05, yaitu nilainya 0,560. Baik, saya akan lanjut ke MANOVA satu jalur. Kita tandai dulu yang ANOVA 2 jalur, dan kita lanjut ke MANOVA satu jalur. Kita close terlebih dahulu MANOVA, kita klik file lalu new, data yang sebelumnya, window yang sebelumnya bisa kita close. Terlebih dahulu. Di sini kita ke tab MANOVA. Saya sudah sediakan judul, yaitu sebelum ke ujinya saya akan menjelaskan sedikit mengenai MANOVA. Jadi bedanya dengan ANOVA dan ANOVA. Jadi ANOVA terdapat covariatnya, namun dalam MANOVA itu multivariate. Artinya apa? Terdapat dua variabel terikat. Di sini saya buat dua variabel terikatnya, yaitu ada hasil belajar dan juga motivasi belajar. Lalu variabel bebasnya ada model pembelajaran. Data saya sudah buat berjumlah 40. Saya sederhanakan seperti ini agar mudah saya copy ke SPSS begitu. Jadi ada hasil belajar ditandai dengan Y1, bukan Y saja, Y1. Motivasi Y2, lalu model A. Jadi kita pertama-tama kita seleksi terlebih dahulu. Seleksi, lalu kita paste di SPSS. Nah, di sini seperti tadi ya. Ada variabel 1, variabel 2, variabel 3. Kita ubah terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk membacanya. Jadi yang pertama itu seperti tadi, dari kiri 1, 2, 3. Variabel yang pertama Y1, variabel yang kedua Y2. Variabel yang ketiga yaitu model pembelajarannya. Desimal seperti tadi 0. Sebenarnya bebas ya, tergantung kalian. Lalu labelnya yang pertama hasil belajar, yang kedua motivasi belajar, lalu yang ketiga model pembelajaran. Nah, di sini ada dua model pembelajaran seperti ANOVA yang satu jalur dan dua jalur, model Think Pair Share dan model konvensional. Kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama model Think Pair Share. Yang kedua model konvensional. Kita add lalu oke. Jadi di sini hanya ada satu variabel bebas dan dua variabel terikat, sehingga nanti kita akan menggunakan multivariate bukan univariate. Pertama kita lihat dulu measure-nya, kita tidak perlu ubah maksudnya. Yang pertama kita klik data view, analyze. Seperti biasa kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Normalitas, explore, hasil belajar. Di sini karena ada dua dependent list, terdapat dua variabel terikat, sehingga kita masukkan kedua-duanya, variabel Y1 dan juga variabel Y2. Kita klik plots untuk mengetahui uji normalitasnya. Ini di sini sesuaikan, sekali lagi sesuaikan. Saya menggunakan normality saja, tidak menggunakan ini, sehingga saya tidak centang, hanya centang di normality-nya saja. Setelah itu jika sudah, klik continue, lalu klik OK. Ini akan keluar. Nah, di sini pada hasil belajar dan motivasi belajar, kedua tesnya bersifat berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Pada Kolmogorov-Smirnov 0,2, hasil belajar 0,2, motivasi belajar 0,2, lalu pada Shapiro-Wilk nilai signifikannya 0,124, lalu motivasi belajar juga 0,124.
sehingga data berdistribusi normal. Kita bisa lanjutkan ke MANOVA-nya. Nah, di sini kita klik Analyze, lalu General Linear Model. Yang membedakan dengan ANACOVA di sini karena menggunakan dua variabel terikat, kita klik Multivariate. Nah, di sini untuk dependent variabelnya kita klik yang Y saja, Y1 dan juga Y2, sehingga ada dua variabel terikat. Nah, untuk fixed factor di sini variabel bebasnya, model pembelajaran. Nah, untuk mengetahuinya kita klik option. Untuk mengetahui homogenitasnya kita klik option lalu klik homogenitasnya saja. Nah, di sini tergantung keperluan ya. Di sini saya hanya perlu homogenitasnya saja, sehingga saya klik atau centang homogeneity test. Continue untuk post hoc untuk mengetahui masing-masing variabel, terkaitan antara masing-masing variabel. Di sini kita menggunakan Bonferroni. Continue. Sebentar, kita klik plot. Tidak perlu. Option ya sudah tadi. Lalu kita sudah post hoc dan homogeneity test, kita klik OK. Sehingga nanti datanya atau hasil ujinya akan keluar ya. Nah, di sini untuk multivariate testnya, di sini signifikannya yaitu syaratnya lebih kecil dari 0,05. Yang kita fokus pada A-nya, di mana di sana ada yaitu variabel model pembelajaran. Di sini ada 4 uji: Phileas trace, Wilks lambda, Hotelling trace, Roy largest root. Jika keempat-empatnya 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, berarti jadi bisa disimpulkan terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar dan motivasi belajar secara bersama-sama. Lalu di sini untuk variabelnya bernilai 1 atau lebih besar dari 0,05, sehingga datanya bersifat homogen. Lalu test between subject effect, jadi sini sama nilainya, sama dengan di sini ya, multivariate test. Test between subject ini maksudnya jadi model ke hasil belajar signifikan, lalu model ke motivasi belajar signifikan, sama-sama signifikan. Di sini corrected model sama halnya dengan di sini, jadi secara bersama-sama, sehingga bisa disimpulkan model pembelajaran memiliki pengaruh terhadap hasil belajar dan motivasi belajar. Oke, lanjut ke MANOVA. Kita tandai dulu MANOVA satu jalurnya. Down. Lalu ke MANOVA 2 jalur. Kita buat new file terlebih dahulu. New data. Kita klik close. No. Close. Nah, di sini saya sudah buat datanya. Nah, dengan judul pengaruh model pembelajaran Think Per Share terhadap hasil belajar matematika dan bahasa Indonesia ditinjau dari motivasi belajar. Nah, di sini kenapa dua jalur? Karena terdapat dua variabel bebas, model pembelajaran dan juga motivasi belajar. Motivasi belajar A-nya yaitu model, lalu B motivasinya sebagai variabel bebas, lalu Y1 hasil belajar matematika, Y2
atau variabel terikat 2 hasil belajar bahasa Indonesia. Sini saya sudah buatkan data, lalu untuk memudahkan saya membuatkan format seperti ini. Sehingga tinggal langsung copy dan paste di SPSS. Kita klik terlebih dahulu, seleksi, lalu copy, kita paste di SPSS-nya. Paste. Biasa kita ubah terlebih dahulu variabel view-nya. 1 sesuaikan dengan ini, 1, 2, 3, 4. Variabel yang pertama yaitu Y1, variabel yang kedua Y2, variabel yang ketiga A, yang keempat B. Sorry, ada notifikasi. Desimal 0, 0, 0. Labelnya hasil belajar matematika. Sorry. 1 matematika. Lalu Y2 nya hasil belajar. Waduh. Belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga model pembelajaran. Yang keempat motivasi belajar. Kita ubah terlebih dahulu modelnya. Ada dua model think per share dan model konvensional. Model think per share dan model konvensional. Konvensional, setelah itu klik add, lalu klik OK. Setelah itu pada variabel B yaitu ada motivasi belajar. Di sini ada yang pertama yaitu motivasi tinggi, B1, motivasi tinggi, B2, motivasi rendah. Add, kita klik OK. Seperti biasa pada kolom measure di sini jenis datanya nanti akan otomatis ketika kita sudah melaksanakan uji. Nah, setelah itu data view. Jadi di sini model A1 yaitu think per share, motivasi pada tabel B2, pada kolom B2. Jika di sini nilainya 2 berarti menggunakan motivasi rendah. Begitu. Nah, setelah itu kita klik analyze. Sudah klik analyze, terlebih dahulu kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita klik explore, dependent list, hasil belajar matematika. Kita masukkan variabel terikatnya saja, hasil belajar matematika dan hasil belajar bahasa Indonesia. Kita klik plots, kita uncentang stem and lib karena kita hanya menggunakan normalitasnya saja. Kita klik OK. Sini akan tampil outputnya. Nah, di sini kebetulan kedua-duanya signifikan atau lebih besar dari 0,05. Pada hasil belajar matematika di Kolmogorov-Smirnov bernilai 0,2 lebih besar dari 0,05. Pada Shapiro-Wilk bernilai 0,087 atau lebih besar dari 0,05. Pada hasil belajar bahasa Indonesia pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Lalu di sini pada Shapiro-Wilk nilainya 0,089 lebih besar dari 0,05. Lalu kita lanjutkan. Jadi bisa disimpulkan hasil belajar matematika dan hasil belajar bahasa Indonesia itu datanya berdistribusi normal. Lalu kita bisa lanjutkan ke uji MANOVA-nya. Kita klik terlebih dahulu analyze, general linear model, klik multivariate. Lalu di sini kita pada kolom dependent variable terikatnya kita masukkan di sini. Hasil belajar matematika dan hasil belajar bahasa Indonesia. Lalu pada fix faktor kita masukkan model pembelajaran, variabel bebasnya, motivasi belajar. Di sini ada 2. Kita klik plots. Kita klik option untuk mengetahui data kita homogen atau tidak. Kita klik homogeneity test. Nah, sekali lagi di sini tergantung keperluan. Di sini saya hanya perlu homogenitas.
untuk mengetahui data saya homogen atau tidak, sehingga saya mengklik atau centang pada homogeneity test. Klik continue, lalu post hoc, kita klik A dan B nya, kita masukkan ke kanan. Di sini kita klik Bonferroni untuk mengetahui masing-masing perbandingan antara masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Oke, jadi klik continue. Itu saja, kita klik OK. Kita tunggu di outputnya. Nah, di sini kita lihat nilai signifikannya. Di sini pada variabel model, variabel bebas A, yaitu di sini model. Di sini nilai keempat-empatnya yaitu 0,000, dimana bisa disebut signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Nah, lalu pada variabel B atau motivasi belajarnya, sini kita bisa lihat nilainya 0,00, 0 keempatnya, sehingga bisa disimpulkan variabel B atau variabel motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika dan juga hasil belajar bahasa Indonesia. Begitu juga yang variabel A-nya, yaitu variabel model pembelajarannya. Tadi saya lupa simpulkan. Lalu interaksi antara A dan B, interaksi antara variabel model dan juga variabel motivasi. Di sini bernilai 0,598 atau lebih besar dari 0,05, sehingga datanya atau dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel model dan juga variabel motivasi, begitu. Lalu pada Eleven test di sini nilainya data homogen, Di sini kita lihat uji homogenitasnya pada variabel hasil belajar matematika. Kita lihat di sini signifikannya, nilai signifikannya 0,904, sehingga bisa disimpulkan 0,904 lebih besar dari 0,05, sehingga bisa disebut data hasil belajar matematika homogen. Lalu di sini hasil belajar bahasa Indonesia, nilai signifikannya yaitu 0,839, lebih besar dari 0,05, sehingga data yang saya buat itu pada hasil belajar bahasa Indonesia bernilai atau bersifat homogen. Lalu kita lanjut test between subject effect. Nah, di sini ada masing-masing efeknya. Bisa kita lihat di sini pada variabel A atau modelnya terhadap hasil belajar matematika. Jadi terdapat pengaruh ya. Di sini karena nilainya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga terdapat pengaruh antara model dan hasil belajar matematika. Begitu pula dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Model terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di sini nilainya 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat pengaruh. Lalu kita lanjut ke variabel motivasi, ditandai dengan huruf B terhadap hasil belajar matematika. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa dapat disimpulkan variabel motivasi terhadap hasil belajar matematika memiliki pengaruh. Lalu begitu juga dengan hasil belajar bahasa Indonesia, di sini nilainya 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga datanya berpengaruh, sehingga variabelnya berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa Indonesia, gitu. Nah, lalu di sini ada interaksi antara variabel model dan variabel motivasi terhadap hasil belajar matematika. Nah, lalu di sini nilainya 0,830, sehingga lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat pengaruh. Lalu begitu juga interaksi model dan motivasi. Di sini terhadap hasil belajar bahasa Indonesia nilainya
nilai signifikannya yaitu 0,788, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh. Dapat disimpulkan tidak berpengaruh. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya tandai dulu manfaat dua jalur sudah selesai. Jadi saya sudah menjelaskan 4 uji statistika, yaitu ada ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur, MANOVA 1 jalur, dan MANOVA 2 jalur. Sudah saya videokan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.